Jumpa kembali dengan saya, channel Wahana Matematika. Kali ini saya akan berbagi untuk materi kelas 6 semester 1 tentang soal cerita hitung campuran. Karena di sini soal cerita, maka tidak perlu tergesa-gesa. Kita pahami terlebih dahulu apa maksud soal cerita tersebut, baru menentukan kalimat matematikanya. Oleh karena itu, kita perlu hati-hati supaya kita bisa memahami. Langsung saja, soal nomor 1. Banyak siswa SDK Santo Yusuf tahun ajaran yang lalu 1.208 anak. Di akhir tahun ajaran, siswa yang lulus sebanyak 122 anak dan siswa baru untuk kelas 1 sebanyak 125 anak. Pertanyaan, berapa anak jumlah seluruh siswa SDK Santo Yusuf saat ini? Siswa yang lulus berarti meninggalkan sekolah. Dengan demikian nanti kita kurangkan. Sedangkan siswa yang baru berarti tambahan untuk sekolah tersebut, sehingga nanti kita tambahkan. Kalimat matematikanya menjadi 1.208, karena tadi lulus pergi berarti berkurang. 1.208 kita kurangkan dengan 122. Kemudian siswa baru berarti bertambah, kita tambahkan 125. Pengurangan terlebih dahulu, hasilnya adalah 1086 tambah 125 kita turunkan, sehingga hasil akhir adalah 1211. Kalimat jadinya, jadi banyak siswa SDK Santo Yusuf sekarang 1.211 anak. Soal nomor 2. Pak Dani memiliki 6 kandang ayam. Setiap kandang berisi 20 ekor ayam, 5 ekor diantaranya jantan. Pertanyaan, berapa ekor ayam Pak Dani yang betina? Kita hitung dulu ayam betina dalam satu kandang, yaitu 20 dikurangi 5. 15. Karena itu ada 6 kandang, berarti nanti dikali 6. Kalimat matematikanya menjadi bagaimana? 20 kurang 5 kita kurung terlebih dahulu, karena nanti didahulukan, lalu dikali 6. Sama dengan dalam kurung kita hitung, hasilnya adalah 15. Kali 6 kita turunkan, kali 6. Hasil akhir 90. Kalimat jadinya, jadi ayam betina Pak Dani sebanyak 90 ekor. Mudah bukan? Selanjutnya nomor 3. Toko Makmur membeli 4 peti telur, masing-masing berisi 150 butir. Berarti telur yang dibeli 150 butir, 150 butir sebanyak 4 kali. Selanjutnya setelah dibongkar, ternyata setiap peti pecah 9 butir. Jadi telur yang pecah 9 sebanyak 4 peti. Berapa butir telur yang baik? Kalimat matematikanya, telur yang baik adalah seluruh telur dikurangi telur yang pecah. Seluruh telur 150 sebanyak 4 kali dikurangi telur yang pecah, yaitu 9 tambah 9 tambah 9, atau 9-nya sebanyak 4 kali. 4 kali 9. Kita kurung, kita kerjakan dulu seluruh telur. Kemudian kita hitung telur yang pecah. Kita beri kurung. Seluruhnya 600 butir, sedangkan yang pecah 36.
tanda kurang kita turunkan, sehingga hasil telur yang baik 564. Kalimat jadinya, jadi telur yang baik sebanyak 564 butir. Mudah bukan? Baik, kita lanjutkan. Soal nomor 4. Jumlah siswa SD Mawar 300 anak. 120 diantaranya laki-laki. Setiap anak perempuan mengumpulkan 6 bungkus mie instan. Mie tersebut akan diberikan kepada 3 panti asuhan, masing-masing sama banyak. Berapa bungkus mie instan yang diterima setiap panti asuhan? Kita cermati, ada 300 anak, 120 diantaranya laki-laki. Kemudian di sini yang berperan adalah perempuan. Maka yang perempuan kita hitung terlebih dahulu, yaitu 300 dikurangi 120. Kita hitung nantinya. Lalu dari tiap anak perempuan tadi harus mengumpulkan 6 bungkus, masing-masing 6. Jadi A6, B6, C6 dan seterusnya. Maka hasil dari anak perempuan tadi kita kalikan dengan 6. Hitungan mie yang terkumpul akan diberikan berarti dikurangi berulang, sama artinya dengan dibagi-bagikan, dibagi 3. Kalimat matematika yang selengkapnya. Kita hitung yang anak perempuan 300 dikurangi 120 di dalam kurung, kita kurung ini. Kemudian masing-masing mengumpulkan 6 bungkus, berarti dikali 6. Selanjutnya akan diberikan masing-masing sama banyak, berarti dibagi 3. Yang kita kerjakan yang mana? Yang dalam kurung terlebih dahulu. 300 kurangi 120. Hasilnya 180, kali 6 turun, bagi 3 juga turun. Sekarang kali dengan bagi, yang kita kerjakan lebih dulu adalah yang depan, yang perkalian. 180 dikalikan 6, hasilnya adalah 1080. Kali 3 kita turunkan, sehingga hasil akhir adalah 360. Kalimat jadinya. Jadi mie instan yang diterima setiap panti asuhan 360 bungkus. Berikutnya soal nomor 5. Seorang pedagang memiliki persediaan 40 kg gula pasir. Jadi di rumah masih ada 40 kg gula pasir. Ia membeli 4 karung, masing-masing 50 kg. Berarti gula pasirnya nanti akan semakin banyak, bertambah banyak. Seluruh gula tersebut dikemas ke dalam kantong-kantong kecil, masing-masing berisi 5 kg. Dikemas dalam kantong kecil berarti gula pasir seluruhnya itu diambil 5 kg, diambil 5 kg sama banyak. Berapa kantong kecil gula yang dimiliki pedagang sekarang? Matematikanya 40 kg, 40 kita tulis. Karena membeli berarti akan bertambah. Bertambah berapa? 4 karung masing-masing 50. Berarti 50 tambah 50 tambah 50 tambah 50 sebanyak 4 kali. Atau ditulis 4 kali 50. Dikemas berarti dibagi. Karena diambil berulang sama artinya dengan dibagi. Dibagi oleh 5. Yang kita kerjakan dulu adalah yang pengumpulan dari seluruh gula pasir. Dalam kurung kita hitung 4 kali 50 200, 40 kita turunkan dan bagi 5 kita turunkan.
Di sini yang kita hitung yang dalam kurung merah. Hasilnya 240, bagi 5 kita turunkan. Sehingga hasil akhir 48. Jadi gula pasir yang dimiliki pedagang sekarang 48 kantong kecil. Bagaimana? Jelas? Demikian yang bisa saya sharekan. Jika ada yang kurang paham, bisa diputar kembali sampai kalian jelas. Demikian, sampai jumpa pada video yang berikutnya. Terima kasih.